Welcome back di channel YouTube gua, Ngobrol Juve ala gue. Di sini kita bakal bahas review pertandingan Champions League semalam ya, antara Zenit versus Juventus. Skornya 0-1 untuk kemenangan Juventus. Ya, sesuai dengan preview yang gua bikin di video di episode ketiga. Ya, skornya tipis karena sama-sama ngotot, sama-sama lebih mementingkan lebih bermain hati-hati karena tidak ada yang mau kalah. Dan gue bakal bahas sedikit dari babak pertama dan babak kedua. Sebelum itu silakan komen, like dan subscribe, atau silakan klik tombol lonceng ya, biar kalau ada notifikasi dari video gue nanti langsung ada, kalian bisa langsung nonton. Ya, kembali buat ke babak pertama. Sebelum gue ke babak pertama nih, maaf, kita ke bahas line up-nya dulu ya. Line up-nya di sini kita sedikit Juve sedikit rotasi dengan pemain-pemainnya karena kita tahu Senin dini hari nanti mereka bakal menghadapi Grande Partita ya, di Liga 2, artinya dalam rentang 1 minggu, artinya jadwalnya sangat padat. Otomatis Juve sedikit merotasi beberapa pemain penting ya untuk pertandingan ini. Gitu. Dari kita lihat dari kebutuhan rumah, Zenit menurunkan dengan formasi 4-3-3 ya, 3-4-3 yang otomatis kalau saat defensif ini formasi menjadi 5-2-3 atau 5-4-1. Dan kita orientasinya bertahan, kita lihat dari para pemainnya intinya hampir main semua ya. Ada Stanislav Kritisuk di kiper, Dejan Lovren sebagai kapten tim ya, terus Dimitri Kristakov, Yaroslav Rakitski, terus Karafev, Yandel, Wilmar Barrios, Douglas Santos, Malcolm, Artem Zuba, dan Claudinho. Itu formasi mereka di 3-4-3, bisa berubah jadi 5-4-1 atau juga 5-2-3 tergantung taktikal yang dipakai oleh sang pelatih Sergei Semak. Orientasinya adalah bertahan gitu, dan apalagi mereka menghadapi salah satu tim besar di Eropa, otomatis karena mereka sudah mengantongi 3 poin di pertandingan kedua, mereka tidak mau kalah di pertandingan kandang sendiri ya. Kalaupun bisa mencuri poin sudah sangat baik, hasil seri pun sudah cukup baik buat Zenit. Oke. Untuk di kubu tim tamu ya, di Juventus FC ya, kita lihat kiper formasi 4-4-2 secara di lapangan, tapi di atas kertas yang terdata di line up-nya UEFA Champions League itu 4-3-3 gitu. Dengan kiper Chesney, bek kanan Mattia De Silio ya, ini pemain yang kemarin mencetakkan assist ya yang untuk gol kemenangan Juventus. Ini lagi-lagi nih pemain anak kesayangannya sang pelatih, jadi emang ketika dia bermain bisa main bagus ataupun bisa main buruk gitu ya. Kemudian dipasang lagi di posisi bek kanan. Untuk bek tengah El Capitano Bonucci ya. El Capitano Bonucci berdua sama Matthijs de Ligt yang kemarin de Ligt tidak bermain karena sedikit mengalami cedera ketika lawan Roma. Untuk bek kiri Alexandro yang kemarin di lawan Roma hanya bermain 3-5 menit karena baru masuk menit 88 gitu. Untuk di lini tengah, lini tengah ini ada Weston McKennie yang kemarin lawan Roma tidak bermain, dia bermain di pertandingan ini, dikasih kesempatan sama Allegri. Dan untuk tengah terus ada juga Manuel Locatelli, itu regista terbaik Juve saat ini ya. Manuel Locatelli didampingi oleh Rodrigo Bentancur. Ini sudah pakem 2 pemain tengah ya, oleh Allegri. Tinggal nyari satu lagi untuk melengkapi puzzle trio ini tengah gitu. Jadi ini depan ya, sang Lord terbaik nomor 20 Federico Bernardeschi kembali dipasang sebagai penyerang sayap kanan. Terus di kirinya ada Federico Chiesa ya, rising star kita, calon bintang masa depan ya, penerus nomor 10 ya buat di Juve. El Bandera kedepannya nanti kita tahu mungkin anak ini bisa jadi lebih potensial kedepannya buat Juve gitu. Mungkin pengganti saat ini masih Dybala, mungkin Chiesa bakal jadi penerus, bahkan bisa jadi penerus sang peninggal nomor 7 ya. Dan untuk posisi striker diberikan kesempatan pada Alvaro Morata. Ya, Morata bermain di lawan Roma itu sekitar 30 menit karena dia baru masuk di babak kedua menggantikan Moiskin. Artinya dia ada beberapa pemain-pemain yang dirotasi karena kita lihat ulah Senin itu menghadapi internasional ya, otomatis sang juara bertahan di Italia di Serie A, dan kita tahu jadwalnya sangat padat, otomatis ya sedikit rotasi. Makanya di cadangan ada Chiellini, Cuadrado pun cadangan, terus Danilo juga cadangan yang biasa menghiasnya di starting 11 gitu. Nah, untuk di babak pertama
jujur babak pertama ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bosan karena dari kedua tim hanya menciptakan satu shot on target ya, melalui Claudinho, pemain dari Zenit ini. Ini yang satu shoot on target itu mampu diblok sama Chesney. Selebihnya Juve ataupun Zenit tidak mampu menciptakan peluang lagi karena hanya bisa shooting dan apalagi dengan sistem pertahanan rapat yang dipakai gunakan sama Sergei Semak untuk meredam serangan Juventus ini sangat baik sekali gitu. Makanya Allegri berusaha bermain wall pass 1-2 antara ketika final third atau di 3/4 lapangan untuk membuka celah di lini pertahanan. Hanya mungkin di sini ada tidak berfungsinya sebagai pemain yang menghubungkan dari lini tengah ke lini depan. Jadi kayak ada missing link antara lini tengah dan lini depan. Kebetulan McKennie di pertandingan ini ditaruh di posisi trequartista di mana fungsinya adalah penghubung antara lini tengah dan lini depan. Sedangkan ketika bermain wall pass harusnya peran McKennie ini lebih menonjol. Akan tetapi ya ternyata tidak sesuai harapan gitu. Otomatis kita tahu shootnya sangat sedikit sekali, harus satu on target. Kita lihat di statistik ya, Juve menguasai di babak pertama itu Juve menguasai 59% penguasaan bola ya. On targetnya 0 Bung. Juve itu 0, sedangkan si Zenit itu 2, satu di blok, satu ditangkap sama Chesney dari pemain yang bernama Claudinho ya, dari Zenit itu yang sangat repot sekali sama di sisi kanan Juve adalah ditempati sama De Silio dan dia bermain di kiri kebetulan. Jadi sini agak merepotkan sekali untuk pertahanan Juve gitu. Makanya De Silio lebih fokus bertahan, tidak berani untuk frontal untuk membantu penyerangan dan terpaksa membuat Bernardeschi turun untuk membackup membantu De Silio untuk memarking ya si Claudinho ini. Dan dan kita lihat total attempt Juve 5, tapi nggak ada yang on target. Di sini di pertandingan babak pertama terasa hambar karena kedua tim bermain hati-hati dan satu lebih mencoba untuk menyerang tapi tidak untuk kebobolan, tapi yang Zenit bermain ultra defensif agar bisa mengcounter balik Juve gitu. Nah, itu untuk analisa babak pertama. Secara permainan overall tidak ada yang spesial karena ya semua tim masih bermain dengan hati-hati dan masih mencari celah untuk menciptakan peluang, bahkan menciptakan gol gitu ya. Untuk di babak kedua, nah di babak kedua ini Allegri mencoba beberapa perubahan ya, terutama karena lihat lini tengah tidak berjalan baik, terus juga ada beberapa pemain yang sebenarnya harusnya bisa di full, tapi Allegri lebih memilih untuk menjaga stamina-nya untuk pertandingan hari Minggu karena mungkin Allegri mikir hasil seri is okay untuk pertandingan ini. Tapi akhirnya dia menit 58 melakukan 3 pergantian yang sebenarnya 3 pergantian ini bukan secara taktikal tapi secara untuk penjagaan stamina, untuk pemain ini bisa lebih istirahat lebih lama gitu. Artinya kayak Alexandro diganti sama Juan Cuadrado, otomatis De Silva pindah ke kiri, Cuadrado main di fullback kanan, terus juga Bernardeschi diganti Kulusevski ya, terus habis itu masuknya Arthur ya, debut di Liga Champions untuk musim ini ya, setelah kemarin debut lawan Roma, debut di Serie A, sekarang debut di Liga Champions menggantikan Manuel Locatelli. Artinya ini mungkin Allegri menyimpan 3 pemain ini untuk persiapan hari Minggu dengan memasukkan pemain yang lebih segar gitu, penyegarannya sangat lebih segar dengan perubahan sedikit pemain karena kita tahu Arthur dribbling keepingnya sangat bagus, terus juga passingnya juga lumayan bagus untuk memecah pertahanan Zenit yang sangat rapat dengan menggunakan formasi 5-4-1 ini. Emang ketika mereka bertahan dengan low block itu Juve harus berani membuka di satu sisi. Kita hanya bisa main long ball, switch play pindah dari kiri terus pindah ke kanan di crossing seperti itu. Akhirnya emang mereka membaca sangat baik gitu. Sempat ini juga menggantikan pergantian 2 pemain, ada Artem Zuba ini striker utama ya, badannya tinggi besar, diganti sama Sardar Azmoun, ini pemain lagi incaran ya Serie A seperti AS Roma, yang mungkin sang pelatih ingin punya pemain yang punya kecepatan karena kita tahu Zuba bukan tipe pemain yang punya kecepatan gitu. Artinya
hingga berapa menit itu nggak ada gol sampai sekali. Akhirnya menit 76 ada pergantian kembali, Morata ditarik nanti masuk Moisken. Ini mungkin penyegaran lagi karena Morata mungkin dipakai buat hari Minggu. Mungkin Allegri udah memikir untuk pertandingan hari Minggu karena Grande Partita hari Minggu itu lebih penting dari pertandingan ini. Mungkin karena Allegri mungkin mengincar hasil draw udah cukup baik untuk Juve di pertandingan ini. Masuk menit 76 Moisken semoga jadi super sub yang terbaik itu untuk bisa mencetak gol atau menciptakan sedikit kejutan lah buat lawan gitu. Karena Moisken punya kecepatan dan juga punya jam heading yang sangat bagus juga untuk menerima umpan crossing. Karena Morata juga bermain tidak cukup baik di pertandingan ini. Gitu. Menit 84 lagi Allegri menggantikan pemain ya. Aaron Ramsey ini pasien BPJS terbaik di Juve ya. Kenapa saya bilang ini kalau di timnas dia bisa bermain, tapi kalau di Juve dia jadi pasien BPJS. Ini the best pasien BPJS kita. Nomor punggung 8 Aaron Ramsey masuk menggantikan Rodrigo Bentancur. Ini lagi-lagi penyegaran sekaligus punya efek kejut karena Ramsey punya kemampuan menyerang lebih baik daripada Bentancur. Artinya Allegri yang all attack dengan pemain-pemain yang ada di lapangan. Justru pemain yang babak pertama tidak menonjol sama sekali, McKennie malah dipertahankan. Tapi yang asal kita tahu, McKennie adalah shoot on target pertama Juventus di pertandingan ini. Ini dari McKennie, umpan terupas dari Morata, dia masuk dari coming from behind, sayang bola diblok sama Bianca. Itu shoot on goal pertama itu dari McKennie. Mungkin McKennie ini walaupun pemainnya nggak terlihat ya, dia babak pertama kayak orang cuman lari-lari atau cuman untuk difungsikan sebagai pelempar dari lemparan ke dalam, ternyata dia punya fungsi yang Allegri nilainya ini orang bisa potensial bisa nyetak gol. Mungkin mau dibikin kayak seperti Hedira dulu kali sama Allegri. Kita nggak tahu apa yang di otaknya Allegri, tapi sebenarnya ini pemain harusnya diganti dari awal babak kedua, tapi ternyata dia bermain full 90 menit. Menit 87 ya, crossing dari Bonucci langsung switch play dari tengah langsung ditembak ke Mattia Desilio crossing dan itu terjadi gol dari Dejan Kulusevski. Ini mengingatkan kita seperti ketika lawan Roma di mana bola di switch play dari Cuadrado terus dikasih ke Desilio yang bermain di sisi kiri, crossing kaki kanan, di heading dan gol. Ini persis sama kayak dengan lawan Roma. Dan lagi-lagi aktornya adalah si anak emas sang pelatih yang nomor punggung 2 ini ya, birthday boy ya, selamat ulang tahun buat Mattia Desilio. Umpan lo luar biasa bro ya, 2 kali lo ngumpan, 2 kali kita menang, 2 kali kita clean sheet. Lo emang cocok lah pakai nomor 2, titisan Maldini kalau kata fans tetangga sebelah ya. Kalau dan mungkin 1 tahun sekolah di Lyon mungkin jadi lebih mendewasakan dia untuk bermain yang lebih tidak. Kebetulan sang pelatih ya, bapak kesayangan itu kembali dari pelatih di sisi atasnya. Dengan ini dia dan pemainnya multifungsi, dia bisa di kiri dan bisa di bek kanan. Artinya ketika Juve butuh dia bisa bermain di fullback, bisa di fullback kiri dan kanan. Itu suatu hal yang sangat disenangi sama sang pelatih gitu. Ya, untuk kita total statistik kita di babak pertandingan ini adalah akhirnya Juve dengan 9 poin menang 1-0 dengan 9 poin, artinya dengan mencetakkan 5 gol, belum kebobolan 9 poin dari 3 laga. Terus di kedua ada Chelsea dengan 6 poin, 2 kali menang, sekali kalah. Zenit 3 poin dan Malmo 0 poin. Dan kita next match di matchday keempat bakal kembali bertemu Zenit untuk bermain di Turin, dan nanti previewnya bakal gua buat di chapter setelah ini ya. Karena next gue bakal bahas derby Italia, mungkin agak sedikit lebih panjang karena gue bakal bahas dari pemain-pemain yang pernah bermain di 2 tim ataupun analisa pertandingan gue. Ini bakal lebih panjang untuk bahas ini karena yang kita lawan adalah sang juara bertahan Scudetto ya, sang juara bertahan di Italia. Jadi untuk man of the match pilihan gue ya sang kapten ya, sesuai dengan UEFA menunjuk bahwa Chiellini bukan Chiellini, maksudnya Bonucci ya. Bonucci salah satu man of the match di pertandingan ini. Yang menurut saya emang Bonucci pantas mendapat kayak gitu karena dia mampu koordinasi lini belakang yang biasanya agak sering keteteran kalau Chiellini tidak main, tapi buatnya sama Deli saat ini hari ini sangat bagus sekali gitu. Dan untuk sang pelatih Allegri emang masterpiece. Kenapa? Karena dia tahu dia mengistirahatkan Cuadrado, Danilo itu hanya untuk pertandingan hari Minggu, tapi kan lihat fullback tidak optimal
untuk mendukung serangan, terutama fullback kanan yang karena pada saat itu Deslio harus berhadapan sama Claudinho, jadi otomatis dia melihat ada sisi lemah di kanan gitu. Jadi dia tarik, dia pindahkan Deslio ke kiri yang punya umpan crossing yang bagus dengan menarik Alejandro yang di back kiri dengan Cuadrado yang punya crossing. Artinya dia pengen main set play dengan bola crossing dengan bola long pass, long ball, yang itu otomatis membuat kita bisa menciptakan gol. Nah, itu salah satu masterpiece. Bagi Allegri ya, bagi sang pelatih, menang 1-0 is okay. Ya, yang penting kita clean sheet dan tetap terus menang. 6 game beruntun kita menang, ya 4 game terakhir kita menang 1-0 is okay. Yang penting tetap 3 poin, mau menang 1000 pun tetap 3 poin. Jadi tidak ada artinya menang 1-0 sama menang 1000 itu sama-sama 3 poin. Yang membedakan total gol apapun bagaimanapun caranya, yang penting itu 3 poin. Artinya yang kita butuhkan saat ini 3 poin untuk mentalitas kita pertandingan hari Minggu, terus tengah pekan kita menghadapi Sassuolo, terus juga lagi Liga lagi, terus Liga Champions lagi. Jadi benar jadwal yang sangat-sangat padat dalam waktu 20 hari atau bisa main 9 kali, itu suatu yang sangat luar biasa. Belum nanti awal November pemain bakal masuk main tim di timnas lagi. Jadi sekian video dari saya ngobrol Juve ala gue. Terima kasih yang udah nonton, dan like, subscribe, dan juga komen. Boleh masukkan di kolom komentar yang positif, nanti gue bales apa yang kurang menurut kalian, apa yang harus pengen gue bahas tentang Juve, atau mungkin gue ada ide buat collab sama fans tim lain, terutama fans Inter, karena buat pertandingan minggu depan ya, atau apa yang kalian mau bahas, atau hot issue mungkin gue bisa bahas, mungkin bisa transfer, tapi karena masih 2 bulan lagi jadi tergantung, nanti agak sedikit basi gitu ya, mungkin agak terlalu masih jauh, nanti banyak rumor-rumor yang harus kita, mungkin di sebelum tahun baru ya, bursa transfer kita bakal ulik sedikit. Kenapa? Karena akhir Desember itu banyak pemain yang kontraknya tinggal 6 bulan, itu tinggal bisa di submit untuk di approach buat bergabung di awal musim depan dengan free transfer tentunya. Dan kita tahu Juve paling suka ngambil pemain free transfer yang tapi yang dikasih dengan gaji gede. Oke, sekian dari gua ngobrol Juve ala gua. Forza Juve, gue Adi. Ciao.